Welcome to my channel. Oke, untuk yang kali ini kita akan membuat semacam dragon atau modeling. Ya, masih menggunakan ZBrush. Oke, bisa lihat prosesnya. Kenapa pakai ZBrush? Jadi begini, waktu saya modeling, saya dulu pakai ZBrush. Dulu sekedar untuk menambah detail untuk desain 3D. Jadi saya bikin base modelnya di software lain, lalu saya masukkan ke ZBrush. Nah, untuk menambahkan detail di ZBrush, saya tambahkan lagi di software lain seperti di Maya, di 3ds Max, di Blender. Tapi perlahan saya melihat banyak sekali karya ZBrush yang luar biasa, baik secara detail, bentuk, anatomi, dan sebagainya. Jadi dipikir kok sepertinya lebih efisien seperti itu. Dari situ kita bisa mencoba mencari tahu sebenarnya ZBrush ini sampai di mana sih performnya. Nah, dari situ lama-lama bisa memahami sedikit demi sedikit, dan sekarang malah jadi kebalikannya. Dulu ZBrush cuma sekedar pelengkap, sekarang malah jadi software utama, sedangkan software lain jadi pelengkapnya. Tapi semua tergantung projectnya masing-masing, project apa yang diberikan klien. Tapi kalau untuk karya pribadi saya pakai ZBrush, sedangkan software lain hanya pelengkap. Kalau misalnya ada objek yang benar-benar susah dibuat di ZBrush, baru saya pakai software lain, gitu aja. Nah, software lain kebanyakan saya pakai untuk retopo, tapi itu pun sebenarnya udah di cover sama ZBrush ya. Ada tool yang namanya ZRemesher, bahkan itu sebenarnya bisa mengendalikan alurnya sehingga nggak terjadi retopo spiral. Nah, tapi setidaknya sudah 80% sampai 99% di ZRemesher. Nanti model yang sudah di remesher kita bawa lagi ke dalam software yang lebih konvensional lainnya lah, kalau lebih sederhana. Lalu dibenahi lagi retoponya. Di situ paling itu aja, di luar itu gak ada lagi untuk menggunakan software lain. Saya juga baru pelajari renderingnya di ZBrush, ternyata lebih simpel, karena kadang-kadang untuk perpindahan software itu memakan waktu yang cukup lama dan lumayan panjang. Jadi kadang-kadang kalau timingnya agak keburu, saya render di ZBrushnya, karena sebenarnya ZBrush juga sudah cukup powerful renderingnya. Paling di sini untuk format yang bisa kita pindah-pindah ke software satu dengan yang lainnya, itu seperti format OBJ atau format DAE, atau juga bisa format STL kalau untuk menjembatani software lain agar bisa masuk ke ZBrush ini. Nah, kalau seandainya nih ada pertanyaan, apakah kita juga perlu untuk belajar software konvensional yang lain dalam hal ini 3 dimensi? Tentu saja tetap perlu, soalnya di industri maupun film, games, semuanya akan tetap memakai software konvensional, karena ZBrush sendiri akan spesialisnya dalam bentuk modeling, bukan di animasi atau rigging. Jadi akan dibutuhkan orang-orang yang bisa software konvensional. Tapi kalau misalnya dalam kasus modeling masih perlu. Kalau mau buat nilai tambah, pelajari aja. Soalnya kalau mau terjun ke dunia internasional, entah di Indonesia maupun luar negeri, semuanya memakai pipeline yang mirip. Misalnya modeling selesai di ZBrush, nanti dibawa ke software konvensional untuk diretopo ulang, terus di rigging dan seterusnya. Pipeline-nya kurang lebih sama. Jadi baiknya sih buat nilai tambah lebih baik dipelajari aja. Nah, sekarang untuk yang baru belajar gimana tips-tipsnya? Tips sebenarnya gampang, bikin aja karya sebagus-bagusnya. Tapi itu kan nggak memberikan gambaran seperti apa itu karya sebagus apa yang dimaksud, relatif. Subscribe. Oke, terima kasih.